Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Sodik. Di sini saya akan mengajak kalian bersama-sama belajar bagaimana melukis wajah menggunakan pensil. Tapi sebelumnya, terlebih dahulu kita akan belajar untuk mengenal pensil lebih dalam. Kenapa harus pensil? Karena pensil sendiri tidak pernah jauh dari yang namanya sebuah karya. Pensil sendiri sering digunakan para seniman untuk membuat sebuah objek sketsa atau bahkan menjadikannya sebuah hasil karya seni. Oke, sekarang kita mulai dari apa itu pensil. Pensil adalah alat tulis dan lukis yang awalnya terbuat dari grafit murni. Penulisannya dilakukan dengan menggoreskan grafit tersebut ke atas media. Namun, grafit murni cenderung mudah patah, terlalu lembut, memberikan efek kotor saat media bergesekan dengan tangan, dan juga mengotori tangan saat dipegang. Karena itu, kemudian diciptakan campuran grafit dengan tanah liat agar komposisinya lebih keras. Selanjutnya, komposisi campuran ini dibalut dengan kertas ataupun kayu. Berbeda dengan pena, pensil cenderung memberikan kesan abu-abu dan warna yang lemah dan juga pecah dibandingkan dengan pena yang memberikan warna yang padat dan tajam. Pensil juga lebih mudah dihapus dibandingkan pena. Namun, beberapa pensil juga disertai dengan penghapus untuk alasan kepraktisan. Pensil seperti ini sangat disukai para pelajar. Namun, kebanyakan seniman profesional yang mengutamakan mutu akan lebih menyukai pensil tanpa penghapus. Karena mengingat penghapus ini diragukan mutunya dan frekuensi menghapus yang lebih besar akan membuat penghapus yang terlalu kecil akan cepat terbuang sia-sia. Selanjutnya, pensil juga dibedakan menurut komposisi. Huruf B pada pensil menginformasikan ketebalan yang berarti kandungan grafitnya lebih banyak. Sementara huruf H menginformasikan kekerasan komposisi litnya yang berarti kandungan tanah liatnya yang lebih banyak. Pensil dengan tanda F berarti komposisinya sangat tepat untuk diraut hingga keruncingan maksimal. Sementara angka di depan huruf memperlihatkan tingkat ketebalan atau kekerasan komposisi suatu pensil. Misalnya, 2H akan lebih keras daripada H, atau 2B akan lebih lembut dan tebal dibandingkan B. Dan HB sendiri berarti pensil memiliki kedua sifat keras dan tebal. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya kita akan belajar mengenai teknik arsir. Dan kenapa belajar teknik arsir? Yaitu supaya hasil gambar kita menjadi lebih menarik dan menjadi lebih hidup. Nah, untuk itu, apa sih teknik arsir itu? Teknik arsir adalah sebuah teknik dasar yang digunakan untuk menggambar atau melukis menggunakan pensil. Teknik arsir ini termasuk teknik yang paling banyak digunakan untuk membuat bayangan maupun tekstur yang kita buat. Arsiran ini dapat membuat gambar yang sudah Anda buat menjadi lebih menarik dan terlihat hidup. Teknik menggambar arsiran ini mengandalkan pada ketebalan garis yang sudah diciptakan menggunakan pensil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik arsiran adalah suatu teknik menggambar yang dilakukan dengan cara mengulang-ulang atau merepetisikan goresan pensil pada suatu bidang kosong yang berfungsi untuk menyempurnakan gambar yang sudah dibuat. Teknik arsir sendiri memiliki macam-macam jenis teknik di dalamnya. Berikut beberapa teknik arsir yang perlu kita ketahui. Yang pertama, arsiran silang. Teknik ini mirip dengan arsiran satu arah, tapi terjadi persilangan arah dari goresan pena tersebut.
Pada bagian yang ingin diarsir lebih gelap, bisa juga goresan ditumpuk dengan memakai arah garis yang berbeda. Umumnya, perbedaan arah garis permulaan ke garis berikutnya yaitu 45 derajat. Yang kedua, teknik arsir satu arah. Pada teknik ini, pena digoreskan dalam arah yang sama, sehingga tampak barisan garis searah dan sejalan. Kian kerap kali kita menggores, maka akan muncul efek lebih gelap, karena semakin padat dan menumpuknya garis, akan menambah massa garis menjadi lebih tebal sehingga terwujud efek ilusi volume terang sebuah bayang. Yang ketiga, teknik arsir searah kontur. Pada teknik ini, goresan arsir pada pena meniru wujud kontur bidang yang berharap diarsir, maka akan menonjol volume pada benda tersebut. Lazimnya, teknik ini diaplikasikan pada menggambar figur manusia, hewan, dan tumbuhan. Keempat, teknik arsir coretan-coretan bebas. Pada teknik ini, arsiran berbentuk coret-coret bebas. Biasanya goresan tak berupa garis, tapi seperti coretan bebas. Coretan bebas ini akan lebih menarik jika arah goresan bisa dirubah secara acak membentuk ilusi volume yang diinginkan. Yang kelima, teknik arsir sirkusil. Teknik arsiran ini berbeda dengan teknik arsiran di atas. Sebab cara membuat arsiran ini dengan membuat lingkaran-lingkaran kecil yang ditumpuk. Teknik arsiran ini jarang sekali dipakai. Akan tapi, teknik ini kerap kali diaplikasikan dalam melukis wajah dengan memakai pensil warna. Untuk yang terakhir, yaitu teknik arsir hatching. Teknik arsiran yang pertama adalah hatching. Teknik arsiran ini ialah teknik paling dasar yang diaplikasikan dalam membuat arsiran dan paling gampang untuk dikerjakan. Kita cuma perlu membuat garis sejajar secara beruntun. Semakin padat jarak garis yang kita buat, maka kesudahannya akan kian lebih bagus. Selain itu ada juga beberapa macam teknik dalam menggambar yang juga setiap masing-masing teknik ini memiliki perbedaan. Yang pertama adalah arsir, metode menggambar dengan garis menyilang atau paralel untuk menentukan gelap jelas objek gambar sehingga nampak seperti 3 dimensi. Dengan contoh seperti berikut. Berikutnya, yang kedua adalah teknik Dussel. Sistem menggambar yang menentukan gelap terang objek gambar menerapkan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring atau rebah. Berikut adalah contohnya. Dan berikutnya yang ketiga adalah blok. Metode menggambar dengan menutup objek gambar dengan satu warna sehingga hanya terlihat format globalnya saja atau siluet. Dan berikut adalah contohnya. Berikutnya yang keempat adalah akuarel. Sistem menggambar dengan memakai cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya terlihat transparan. Berikut adalah contoh dari teknik akuarel. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pointillis. Sistem menggambar yang dalam memastikan gelap jelas objek gambar memakai pensil atau pena gambar dengan spot titikan. Berikut adalah contohnya. Mungkin cukup dari tahap ini dulu sebelum kita sampai pada tahap melukis wajah menggunakan pensil. Dan semoga dari semua yang ditayangkan tadi bisa bermanfaat. Dan juga terima kasih banyak untuk waktunya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.